Selain sumber daya alam, ada juga sumber daya manusia. Jadi gak hanya alam yang bisa memenuhi kebutuhan kita, tapi kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan sekitar. Kita akan bahas lengkapnya di video kali ini. Halo, kembali lagi dengan aku Kasinta, dan di video kali ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia, yaitu kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita udah bahas tentang sumber daya alam, dan sekarang kita bahas tentang sumber daya manusia dan peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kita langsung masuk aja, apa sih sumber daya manusia itu? Jadi sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Jadi setiap orang itu diberkati atau diberi potensi masing-masing ya untuk bisa diasah dan diwujudkan untuk bisa menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri, tapi kita akan bahas faktor yang paling penting, yaitu ada faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu memiliki tujuan untuk membentuk karakter seseorang itu bisa sesuai gitu ya dengan masyarakat. Pendidikan itu nggak hanya pendidikan formal ya, pendidikan informal juga ada. Pendidikan dari orang tua pun juga perlu. Jadi orang-orang yang terdidik ya, yang mau untuk berkembang lebih baik, itu kualitas sumber daya manusianya lebih baik ya dibandingkan orang-orang yang nggak mau berkembang, nggak mau terdidik gitu. Tapi kan pendidikan itu nggak menentukan, tingginya pendidikan itu nggak menentukan kualitas seseorang. Yes, betul. Sebenarnya semakin tinggi pendidikan orang nggak menentukan orang itu lebih baik ya dengan orang-orang yang di bawahnya. Tapi di sini maksudnya pendidikan adalah orang-orang yang mau belajar gitu. Percuma aja orang yang udah pendidikannya tinggi tapi nggak mau mengaplikasikan ilmunya ke masyarakat, kan percuma gitu. Jadi pendidikan di sini maksudnya adalah orang-orang yang mau belajar dan mau mengamalkan pembelajarannya itu ke masyarakat. Dan yang kedua adalah lingkungan. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah gitu ya. Itu yang mempengaruhi kualitas kita. Kalau keluarga kita mendukung kita ke arah-arah yang positif, kita akan tumbuh sebagai orang yang positif gitu ya. Terus misalkan lingkungan kita kebanyakan adalah orang-orang yang memberikan dampak negatif, kita mungkin bisa saja terinfluence untuk menjadi tidak baik juga. Jadi kita harus bisa memposisikan diri mana yang baik dan mana yang buruk. Jika kita tahu lingkungan itu tidak baik, kita harus bisa survive untuk mencari lingkungan yang baik gitu. Ya meskipun agak susah ya, tapi seiring berkembangnya waktu kita semakin dewasa, kita makin tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya adalah peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Jadi dalam memanfaatkan sumber daya alam kemarin yang kita udah bahas, itu perlu adanya lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini adalah orang-orang yang terdiri dari manusia-manusia kan. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Seperti tadi, kalau kita hidup dalam keluarga yang positif, kita bisa memanfaatkan alam juga dengan baik. Kita akan bijak untuk memanfaatkan alam dengan baik. Kita nggak perlu untuk buang-buang makanan, kita nggak perlu untuk memakai plastik berlebihan. Terus kita bisa mengonsumsi bahan-bahan yang memang baik untuk tubuh kita gitu, itu contohnya. Yang kedua adalah lembaga sosial agama. Namanya agama pasti mengajarkan kebaikan kan, dan agama itu selalu mengajarkan kita untuk selalu baik dengan alam. Kita harus menjaga alam, merawat alam. Jadi dengan lembaga agama ini bisa mendorong orang-orang ya yang penganutnya itu untuk bisa bertanggung jawab akan apa yang berlaku di masyarakat dan untuk menjaga keharmonisan yang ada di masyarakat sehingga keadaan alam dan bumi ini juga bisa terjaga dengan baik. Ketiga adalah lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi berarti tujuannya untuk bisa mengatur perekonomian yang ada di masyarakat. Jadi lembaga ekonomi ini harus bisa untuk memberikan pedoman pada masyarakat untuk bagaimana memenuhi kebutuhan kita, bagaimana untuk mendapatkan penghasilan, untuk bisa survive ya di kehidupan kita, bagaimana cara
menggunakan sebuah tenaga kerja agar tidak dieksploitasi, bagaimana cara pengupahan. Nah, itu adalah tugas dari lembaga ekonomi. Dan yang terakhir adalah lembaga pendidikan. Kalian nih yang sedang sekolah pastinya nggak pernah dong diajarin untuk melakukan pertikaian, vandalisme, atau merusak fasilitas umum, merusak alam gitu kan. Jadi tugas lembaga pendidikan adalah menyiapkan siswa-siswanya, individu untuk memiliki jiwa sosial gitu ya yang ada di masyarakat. Terus bisa mengasah kemampuannya untuk nantinya pendidikannya lebih tinggi dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus bisa menciptakan karya-karya tertentu ya, bisa dari penelitian, tulisan, karya, dan apapun yang bermanfaat kepada alam kita, masyarakat kita gitu. Jadi setiap lembaga sosial yang ada di masyarakat kita ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keharmonisan yang ada di bumi ini sehingga tidak ada terjadi konflik atau pertikaian. Itu aja untuk pembahasan kali ini, cukup singkat, tapi kalau kalian ada yang belum paham bisa langsung tanya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di link description box. That's all for today, thank you for watching dan see you next time.